warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sel Fatineda dengan NPM K1GN024114 dengan dosen pengampu Bunda Yuli Amalia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak. Menyimak menurut Tarigan dalam Mulyati 2013 bahwa menyimak itu suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dalam menyimak, antara lain untuk mendapatkan fakta, untuk menganalisis fakta dan ide, untuk mengevaluasi fakta atau ide, untuk memperoleh hiburan, untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Ada juga faktor yang mempengaruhi keefektifan kualitas keterampilan menyimak, yaitu faktor fisik seseorang. Nah, penyimak itu merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas dari kualitas penyimak. Yang kedua, faktor psikologis. Itu juga mempengaruhi proses penyimak. Yang ketiga, faktor pengalaman. Nah, kurangnya minat itu merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang yang disimak. Selanjutnya yaitu adalah faktor sikap. Nah, sikap seseorang itu akan berpengaruh dalam kegiatan menyimak karena pada dasarnya manusia itu memiliki dua sikap, yaitu menerima dan menolak. Yang kelima, faktor motivasi. Nah, itu merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasi kuat, maka dapat dipastikan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu adalah proses menyimak yang terdapat 5 tahap, yaitu tahap mendengar. Dalam tahap ini, kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaraannya. Jadi kita masih berada di dalam tahap hearing. Yang kedua, tahap memahami. Setelah kita mendengar, maka keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicara yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Nah, penyimak yang baik, yang cermat dan teliti itu belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran sang pembicara. Nah, maka dia ingin menafsirkan atau menginterpretasi isi butir-butir pendapat yang terdapat pada sirat dalam ujaran itu. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Setelah memahami serta menafsir atau menginterpretasikan isi pembicara, nah si penyimak pun mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan si pembicara. Selanjutnya yaitu adalah tahap menanggapi. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Si penyimak menyambut, mencamkan dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya. Ada juga unsur-unsur menyimak, yaitu si pembicara, penyimak, dan bahan simakan. Nah, yang pembicara itu adalah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Dalam komunikasi lisan, pembicara ialah narasumber pembawa pesan, sedangkan lawan bicara itu adalah orang yang menerima pesan. Yang kedua yaitu adalah penyimak. Nah, penyimak yang baik itu adalah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Jika penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas, maka dia dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Selanjutnya itu adalah bahan simakan. Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Nah, yang dimaksud dengan bahan simakan itu adalah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Nah, bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Jika pembicara tidak dapat menyampaikan bahan simakan dengan baik, maka pesan itu tidak dapat diserap oleh penyimak yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam komunikasi. Juga hal-hal yang harus dihindari dalam menyimak. Yang pertama yaitu adalah tidak fokus atau melamun. Saat kita menyimak, apabila pikiran kita melayang ke hal yang lain, itu akan membuat isi pembicaraan itu tidak tertangkap. Nah, akibatnya kita hanya mendengar suara tetapi tidak memahami maknanya.
Yang kedua, sibuk dengan aktivitas lain, misalnya memainkan HP, menulis, menggambar, atau mengobrol dengan orang lain. Nah, perhatian itu akan terbagi dan membuat kita itu gagal memahami pesan secara penuh. Selanjutnya, bahasa tubuh yang menunjukkan tidak peduli. Misalnya, tidak menatap lawan bicara, menunduk terus, atau bersikap acuh. Nah, itu bukan hanya mengurangi kualitas menyimak, tetapi juga bisa membuat pembicara itu merasa tidak dihargai. Baik, begitu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.